Hari ini kita sedang bersama Pak Juraidin selaku Ketua KPU ya, Ya, KPU Lombok Utara, dan juga Pak Adi Purmanto selaku Ketua Bawaslu Lombok Utara. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, COVID-19 ini sendiri kan kemudian menjadi mimik yang menakutkan gitu kan, terutama di Indonesia bahkan di dunia gitu kan. Yang penyebarannya kemudian kita tidak bisa melihat virus ini karena sangat kecil gitu. Nah, kalau kita melihat kemudian data kasus di NTB sendiri sudah mencapai puluhan ribu kasus di NTB, kemudian di Lombok Utara sampai saat ini masih ada 1 orang yang kemudian istilahnya sedang dikarantina gitu kan. Nah, di Lombok Utara sendiri juga beberapa waktu yang lalu banyak juga yang kemudian menderita COVID-19. Nah, yang kemudian menjadi pembahasan di masyarakat sekarang, bagaimana kemudian pelaksanaan pilkada di masa COVID ini. Ada kemudian ajakan untuk atau permintaan untuk mengundur lagi pilkada ini. Nah, dari KPU sendiri selaku yang istilahnya menyelenggarakan maupun Bawaslu, itu saya mungkin ke KPU dulu. Seperti apa menanggapi masa pandemi ini untuk pemilu kada di KLU? Baik, terima kasih teman-teman dari Harian NTB. Bagi kami di KPU sih, sini kan tidak hanya ini berkali-kali ya dari semua kalangan saya lihat ya, beberapa organisasi besar juga ikut speak up lah untuk pilkada ini dimundurkan. Kalau kami di KPU, karena kebijakan itu di pusat, kita di daerah kan kebijakan itu di pusat. Political will itu sudah diputuskan oleh pusat dalam bentuk regulasi ya. Tapi sebelum itu kan ada RDP yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU RI, terus Mendagri, Buskopit, dan lain-lain ya. Itu sudah ada kesepakatan bahwa pilkada ini mesti harus dilanjutkan walaupun di musim pandemi ini. Dengan syaratnya kalau sekarang itu kan harus patuh protokol COVID. Itu satu. Yang kemudian ada sanksi bagi yang melanggar protokol COVID. Bagi kita sih udah final itu, apalagi kalau KPU itu kan ada peraturan terbaru ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020. Itu perubahan dari 2. Pertama itu PKPU nomor 6 2020 sama PKPU 10 2010. Tentang apa itu? Tentang pemilihan ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di musim pandemi. Nah, itu intinya ya. Dan mengurai banyak di situ ya. Itu salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pilkada di musim pandemi ini. Intinya itu bahwa di PKPU tersebut menjelaskan bahwa semua tahapan kami dari perekrutan sampai nanti 9 Desember itu, maka pasca 9 Desember itu nanti misalnya ada sidang di MK sengketa itu harus menggunakan protokol COVID. Itu intinya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kemudian regulasi maupun protokol seperti apa yang kemudian diterapkan selama masa pilkada ini. Tentunya masa pilkada kan kita tidak hanya berbicara tentang hari pencoblosan kan, tapi juga prosesnya mulai dari kampanye dan lain sebagainya sampai ke masa pencoblosan nanti. Nah, itu seperti apa regulasinya dan kemudian seperti apa juga protokolnya begitu. Baik, gini, tadi kalau regulasi sudah yang tadi. Nah, sekarang bagi kami di KPU, kami harus memastikan dulu penyelenggara ya, karena kami yang menyelenggarakan ini.
Penyelenggara itu tidak hanya kami di KPU sendiri dan sekretariatan, ada namanya PPK, terus ada namanya PPS, kemudian ada juga PPDP, itu sudah kami rekrut dan sudah memang PDP-nya sudah bubar. Nah, kami pastikan dulu mereka sehat. Bagaimana caranya mereka sehat? Nah, sebelum bekerja dirapid dulu. Saya kira juga teman-teman Bawaslu juga begitu. Itu dia. Dan juga sekarang ini lagi mau perekrutan namanya KPPS. KPPS itu jumlahnya 5.166 kami dan kami pastikan pas perekrutan itu sebagai salah satu syarat itu harus dirapid dulu. Artinya secara dia sehat dulu lah. Sehat dulu barulah kita bekerja ini, sehat dulu baru bekerja. Nah, di samping yang lain juga kami juga memastikan bahwa kami juga di kantor itu protokol COVID itu kami laksanakan. Misalnya kalau masuk kantor itu mesti harus dicek suhu. Nah, itu kan dari istilahnya dari penyelenggara, dari KPU dengan orang yang sangat sedikit mungkin gitu kan. Bagaimana kemudian peserta pilkada ini sendiri gitu kan? Artinya calon-calon mungkin juga ada yang statusnya reaktif. Kita tidak dari KPU apakah itu memastikan itu. Belum lagi dari tim ses mungkin yang turun kemudian ke lapangan dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Baik. Itu contoh. Ini saya ambil contoh ya pas pendaftaran. Pas pendaftaran itu yang masuk ke ruangan itu enggak boleh semua orang lah. Ya, hanya sebatas calon saja, terus kemudian tim pengusulnya, partai pengusul, kemudian LO-nya. Tidak boleh melebihi kapasitas ruangan itu. Itu sudah protokol COVID ya. Dan sebelum itu memang kami memastikan dulu pas bukan penetapan ya, verifikasi pasangan calonnya itu harus di swab dulu. Dia harus pastikan di swab dulu. Nah, bagi yang reaktif itu ya mesti ya tidak boleh dia masuk ke ruangan itu. Dan juga pas pencabutan nomor urut itu hanya 13 orang yang bisa masuk. Teman-teman Bawaslu itu 2, kami komisioner, terus pasangan calon dan LO-nya. Itu saja. Nah, yang lain-lain itu dia di luar gitu. Nah, itu dia yang sudah protokol yang sudah kami laksanakan. Dan sekarang di musim kampanye ini. Musim kampanye ini kan pasti pasangan calon ingin supaya menghadirkan masa yang banyak, masa yang lebih besar. Di aturan kita tidak boleh sekarang gitu loh. Maksimal itu peserta itu 50 orang. Dialogis, terus tatap muka maupun terbatas. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian KPU maupun Bawaslu juga bisa memastikan orang-orang yang kemudian datang menghampiri warga itu tidak reaktif atau tidak kemudian positif gitu loh. Karena mereka ini kan orang-orang yang dengan mobilitas tinggi. Iya. Nah, itu kan bukan cuman dari warga sendiri yang di lokasi itu yang menularkan, tapi ditakutkan kan orang-orang dari yang tim itu yang datang gitu loh. Baik. Iya. Di kami sih protokol COVID-nya sih masih sampai dengan menggunakan masker, jaga jarak, itu hand sanitizer atau cuci tangan lah ya. Nah, itu dia kalau di di kampanye itu. Tidak boleh berkerumun, apalagi lebih dari yang saya sebutkan tadi pesertanya. Nah, sampai di situ dia protokol kami. Kalau masalah rapid atau swab itu ya itu jadi pasangan calon lah yang punya itu. Mungkin saya ke Pak Ketua Bawaslu.